Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Paham Hukum. Kembali lagi bersama Paham Hukum. Di sini aku Jelita. Aku akan yang menemani teman-teman kalian selama kurang lebih 60 menit. Dan di sini bersama kami Pak Faisal dan juga Pak Febri. Pak Faisal di sini adalah pembina LBH Semesta ya Bapak. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak terkait LBH Semesta, apa aktivitasnya Mhm. mungkin Pak. Mhm. Sebelumnya makasih banget ya udah diundang. Kenalin, namaku Faisal. Aku dari LBH Semesta atau Lembaga Bantuan Hukum Semesta. Itu lembaga bantuan hukum yang lahir dari Federasi Serikat Merdeka Sejahtera. Jadi awalnya tuh serikat pekerja dulu, serikat pekerja terus ada kumpulan serikat pekerja, ada federasi, terus membentuk satu lembaga bantuan hukum sendiri. Nah, singkatnya sih seperti Hmm. itu ya. Berarti untuk aktivitas dari Mhm. lembaga bantuan hukum ini seperti Mhm. apa, Pak? Apakah sering nih, Pak, mendampingi klien-klien Mhm. yang emang punya isu terkait ketenaga kerjaan atau Mhm. bagaimana? Iya, selama ini kami juga LBH-nya ini kan relatif baru ya, baru September kemarin 2025, dan sejauh ini ya, yang kami dampingi selalu kasus pekerja, walaupun kami juga membuka terhadap kasus-kasus lainnya ya. Kan ya orang yang termarginalkan dan butuh bantuan hukum kan banyak ya. Jadi kami terbuka sama sekali. Tapi ya sejauh ini yang datang masih masih kebanyakan kasus terkait pekerja gitu. I see. Wow, berarti nih Pak Faisal punya keterkaitan nih sama Pak Febri karena kebetulan Pak Febri ini beliau perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan nih Pak Faisal. Beliau adalah mediator hubungan industrial ahli muda. Halo Pak Febri, bagaimana kabarnya Pak? Pagi Mbak Jelita, sehat, terima kasih. Pak Febri gimana Pak di Kementerian Ketenagakerjaan? Gimana aktivitasnya Pak selama ini? Seru gak Pak? Ya, selama ini kami, jadi intinya kalau Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di JNPH itu, kami itu selalu membina stakeholder kami. Jadi di ketenagakerjaan itu selalu apapun yang kita lakukan, unsurnya itu selalu tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, pekerja. Jadi dalam setiap pembinaan itu kami selalu melibatkan selain pemerintah kedua unsur itu pekerja dan pengusaha. Jadi memang kadang ada kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin ada beberapa teman pekerja tidak setuju, kadang juga pengusaha tidak setuju, kadang bisa juga keduanya tidak setuju. Jadi memang sangat dinamis, tapi tujuannya supaya hubungan tripartit ini selalu harmonis dan dapat meningkatkan produktivitas pekerja kita. Makasih Mbak. Baik, kalau challenging gitu Pak, challenge yang sering Pak Febri alami gitu ya, karena kan Pak Febri di sini sebagai mediator yang harus menengahi nih antara kepentingan dari si pengusaha itu sendiri dan juga si pekerja gitu Pak, serta regulasi yang ada di Indonesia. Kalau challenge-nya nih Pak yang Bapak rasa itu paling berat tuh ketika saat apa sih Pak? Hmm, Salah satu tantangan pemerintah itu, jadi hukum ketenaga kerjaan itu kan adalah untuk menjaga keseimbangan, di mana dianggap posisi daya tawar pekerja itu lebih lemah daripada pengusaha. Nah, hukum ketenaga kerjaan itu adalah menjaga keseimbangan bagaimana pekerja kesejahteraannya terjamin, tapi pengusaha juga dapat tetap eh, dapat mendapat untung dari usahanya supaya berkesinambungan. Nah, kadang ada beberapa anggapan bahwa eh, kita kalau terlalu heavy pada mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, maka margin dari keuntungan pengusaha itu sulit berkembang. Nah, tantangan yang paling sulit tuh kadang sebetulnya kalau di ketenaga kerjaan itu adalah faktor eksternalnya, karena hukum ketenaga kerjaan itu sangat beririsan dengan banyak faktor. Kadang secara hubungan antara pekerja dan pengusaha itu tidak ada masalah, tapi karena ya contoh kondisi geopolitik global saat ini itu bisa mempengaruhi kondisi ketenaga kerjaan nasional kita. Jadi memang tantangannya itu karena ketenaga kerjaan itu aspeknya banyak sekali. Jadi kita tuh harus selalu dalam membuat regulasi atau
kita menjalankan regulasi ini kita harus banyak mempertimbangkan faktor-faktor di luar ketenaga kerjaan. Gitu aja, Mbak. Oke, wow, berarti complicated ya Pak ya. Nggak bisa mempertimbangkan dari faktor internal aja, tapi ternyata banyak faktor eksternal di luar dari ketenaga kerjaan yang perlu juga dipertimbangkan. Kalau Pak Faisal, Pak, sebagai pembina LBH Semesta gitu, Pak, apa sih Pak case yang paling sering dialami gitu ya oleh para Hmm. pekerja-pekerja yang meminta bantuan ke LBH Semesta gitu, Pak? Mhm. Ya, sebelumnya pertanyaan yang bagus tadi juga aku juga sangat sepakat juga dengan Pak Febri tadi bilang bahwa sangat banyak irisan apalagi ngomongin pekerja tuh unsur politiknya kuat banget. Itu juga kalau kasus yang banyak itu sebenarnya tergantung musimnya. Kayak tadi Pak Febri sempat singgung soal bagaimana dinamika yang terjadi di luar secara ekonomis ya. Misal kayak dulu waktu Trump mengumumkan soal tarif, itu di bagian garmen itu banyak. Itu udah siap-siap PHK. Kalau bulan puasa ya THR gitu. Nanti itu selalu ada kebijakan politik apa. Ini tidak selalu cuma lokal nasional ya, bisa jadi lokal, bisa jadi internasional. Apa yang terjadi itu implikasi di pekerja biayanya cepat kerasa dan pengusaha itu biayanya mereka juga sensitif gitu kan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ketika apa yang dilakukan oleh pemerintah di level nasional, lokal maupun internasional itu mereka antisipasi dan biasanya kalau kita ngomongin dari perspektif pengusahanya ini pihak pekerja ini salah satu yang paling gampang untuk diatur gitu dalam tanda kutip. Misal kalau kalau pengusaha misal dibanding mereka melakukan negosiasi terhadap supplier untuk menurunkan harga harga bahan pokoknya mereka banyak atau enggak sedikit lah pengusaha yang lebih baik untuk menego pesangon PHK-nya gitu. Jadi itu salah satu faktor ya yang faktor Malaysia yang lebih bisa dinegosiasi oleh pengusaha. Tapi ya hanya musiman. Kalau kalau setahun terakhir sih kami melihat PHK cukup banyak walaupun ya sudah berangsur nggak separah dulu waktu awal COVID setidaknya gitu, atau waktu 2021 sampai 2003 tapi yang selalu ada tuh biasanya PHK gitu. PHK ya, terutama Mhm. PHK, terus terkait Mhm. pesangon gitu ya Pak. Ya, iya iya gitu. Baik. Mhm. Wow, tadi sempat dimention juga soal kasus itu biasanya musiman tergantung dari geopolitik dan juga faktor-faktor eksternal lainnya. Kalau Mhm. terkait, ini masih masih relate sama kejadian saat ini gitu ya. Rupiah, kita tahu lah kondisi rupiah saat ini bagaimana gitu. Lalu Mhm. banyak banget nih pekerja yang mengeluhkan terkait kebutuhan hidupnya itu ternyata sekarang jauh lebih tinggi nih dibanding sebelumnya. Bahan pokok lagi naik gitu ya, bensin lagi naik. Lalu meminta nih atau mengajukan kenaikan upahnya karena memang si upah pekerja ini sedari awal itu emang di bawah dari kelayakan yang ditetapkan sama pemerintah gitu ya. Let's say di bagian Jakarta gitu, mereka hanya mendapatkan upah pokok itu 2,5 juta gitu. Itu kan di bawah rata-rata gitu ya Pak. Nah, kalau menanggapi terkait hal ini, kalau dari Pak Faisal sendiri bagaimana nih Pak, kalau dari sisi pekerja? Apa sih Pak yang sering Bapak, yang bisa Bapak sampaikan gitu kepada pekerja dalam menangani kasus seperti ini? Mhm. Soal kenaikan harga itu yang perlu dipahami adalah itu adalah sesuatu yang sifatnya struktural gitu. Jadi yang sebenarnya dirasakan oleh pekerja di PTA misalnya itu sebenarnya dirasakan banyak juga oleh pekerja di perusahaan-perusahaan lain gitu. Bahkan lintas daerah kalau saya bilang atau mungkin bahkan di banyak kasus itu lintas negara. Nah, kalau kita ngomongin kemarin soal ya harga rupiah yang melemah gitu, meskipun kita bisa melihat bahwa ini fenomena global ya, itu ada benarnya juga, tapi juga kita juga harus mengakui bahwa harga bahan pokok atau itu juga naik kalau perusahaannya ekspor bisa jadi mereka lebih untung gitu karena mereka dapatnya lebih. Masalahnya seringkali perusahaan ekspor tuh mereka bahan bakunya juga impor gitu atau bahkan bahan yang kita kita gunakan juga banyak impornya. Misal kalau sapi kita ngimpor banyak dari India, dari Brasil, tempe bahkan kita kedelainya ngimpor dari Argentina gitu. Nah, itu juga itu tentu akan berpengaruh dan di sini biasanya buruh di posisi yang paling lemah karena ketika perusahaannya ada gonjang-ganjing keuangan mau nggak mau mereka harus menyesuaikan kan dan ya ini buruh ini salah satu aspek yang bisa disesuaikan menurut menurut banyak dari pengusaha ya. Jadi ya Hmm, kalau dari saya sih pesannya untuk
bagaimana berkolektif dan kekuatan pekerja itu sebenarnya ada di kolektif sesamanya gitu. Kita nggak bisa mengandalkan kayak satu atau dua pasal misal. Kita mengandalkannya kekuatan kolektif atau kebersamaan antar pekerjanya gitu. I see. Tapi kadang memang sulit juga gitu ya, di saat eh, rupiah lagi melemah gitu. Satu sisi di pengusaha juga kan mereka pasti merasakan dampaknya. Mereka harus ngatur Mm, keuangannya agar perusahaannya bisa tetap bisa berjalan gitu ya, mm, sustain gitu perusahaannya. mm, Sedangkan mereka juga harus memberikan para pekerja-pekerjanya ini hak-haknya mereka gitu, mm, termasuk terkait upah gitu Pak. Kalau mm. dari Pak Febri sendiri Pak, pernah gak sih mengalami uh, apa ya, mengalami konflik di mana si pengusaha ini mencoba untuk mempertahankan sustainabilitas dari si perusahaannya dengan efisiensi anggaran, sedangkan dari sisi pekerja merasa hak-haknya itu tidak dipenuhi, terutama terkait upah. Baik, Mbak. Jadi memang kalau upah itu kan hak dasar, salah satu hak dasar pekerja. Memang terkait tadi kalau upah pokoknya. Jadi kalau DKI itu kan saat ini UMP-nya itu udah hampir mendekati 6 juta ya, 5, sekian. Jadi secara peraturan upah pokok itu paling sedikit harus 75% dari total ininya dia. Nah, sisanya itu 25% itu tunjangan tetap. Nah, ketika dia upah pokoknya aja udah di bawah dari 75%, maka itu udah masuknya udah ke pelanggaran norma ketenaga kerjaan. Nah, kalau kami mediator itu mengatur lebih ke perselisihan, perselisihan hak, kepentingan, perselisihan PHK antar SP di satu perusahaan. Ketika pelanggaran norma, maka yang turun itu adalah pengawas ketenaga kerjaan. Kalau di kementerian itu di Ditjen Binwasnaker dan K3. Jadi kalau untuk upah itu memang adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya perusahaan itu wajib menyusun struktur dan skala upah. Kenapa? Karena dia sudah harus punya bikin bisnis plan untuk berapa tahun ke depan. Itu bagaimana nanti sistem pengupahannya bagi para pekerjanya. Nah, dalam pengupahan ini juga saya informasikan upah minimum itu hanya berlaku bagi pekerja yang baru masa kerjanya di bawah 1 tahun dan masih lajang. Jadi kalau udah tidak memenuhi dua unsur itu, maka dia harus berdasarkan struktur dan skala upah yang telah dibuat perusahaan. Itu harus di atas UMP. Atau kalau misalnya itu dia, kalau DKI itu saya juga nggak hafal ya, tapi ya Mbak, sekarang itu kan sejak ada putusan MK 168 sudah berlaku lagi namanya upah minimum sektoral. Khusus untuk DKI karena dia hanya punya UMP, maka bisa juga berlaku tergantung sektor perusahaannya. Bisa juga berlaku upah minimum sektoral provinsi. Jadi yang harus saya garis bawahi di sini, berdasarkan contoh tadi, upah pokok itu nggak boleh dia lebih lebih dari itu apa di bawah 75% dari jumlah total upah yang diterima sebulan itu. Makasih Mbak. Berarti Pak, kalau upah sebulan itu dihitungnya hanya upah pokoknya saja atau digabung sama si tunjangan tetap nih Pak? Mungkin teman-teman Jadi kami pun juga mau tahu. 75% paling sedikit itu upah pokok, nah sisanya itu adalah tunjangan tetap. Gitu Mbak. Jadi kalau bonus itu tidak termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap dia itu. Hmm. Yang boleh masuk ke tunjangan tetap itu jadi ada beberapa rinciannya lagi itu diatur di peraturan pemerintah 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Gitu Mbak. Nah, kalau nih Pak, perusahaan sekarang maksudnya mungkin perusahaan-perusahaan juga mengalami konflik yang begitu dinamis gitu ya terkait perekonomian Indonesia saat ini gitu. Tapi Pak, terkait pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan gitu Pak, apa sih yang upaya preventif yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menanggulangi konflik-konflik terkait upah di bawah minimum ini, minimum yang ditetapkan oleh pemerintah gitu Pak, sehingga para pekerja ini
kehidupannya justru tidak layak, justru seharusnya dia bekerja itu untuk mendapatkan upah, terus bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi malah kebalikannya nih Pak. Para pekerja-pekerja ini kebanyakan pada kasbon terus ke perusahaan karena gajinya itu tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya gitu Pak. Jadi banyak langkahnya Mbak, sebetulnya udah diatur di undang-undang. Jadi salah satunya itu ya, kalau untuk kita sebut dulu bipartit ya, bipartit itu antara pengusaha dan pekerja. Jadi tiap perusahaan itu untuk jumlah, saya agak lupa ya Mbak, jumlahnya itu di bawah 25 atau berapa. Itu kalau di atas 25 orang pekerja atau apa, itu dia wajib membuat LKS bipartit. Nah, LKS bipartit ini nanti dia di dalam perusahaan dia tuh gunanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mencegah. Nah, kalau dari pemerintah, pemerintah itu ada LKS tripartit nasional. Di tingkat daerah ada LKS tripartit provinsi, LKS tripartit kabupaten kota. Kemudian ada Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Kemudian kami selalu melakukan pembinaan-pembinaan, baik mulai dari pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun kementerian. Kemudian kami juga punya mediator yang tersebar di segala semua kabupaten kota dan provinsi. Nah, kami itu selalu melakukan pembinaan yang intinya adalah supaya jangan sampai terjadi perselisihan atau jangan sampai ketika perusahaan mengalami kerugian yang selalu itu imbasnya adalah pekerja. Nah, banyak itu. Jadi aspeknya itu mulai dari hubungan kerja, pengupahan, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, jaminan sosial ketenaga kerjaan, serikat pekerja, serikat buruh, bahkan baru muaranya itu nanti di perselisihan hubungan. Kami tuh selalu mencoba mencegah supaya jangan sampai terjadi perselisihan, terutama sampai adanya terjadi mogok kerja. Jadi kalau teman-teman pekerja ini, mogok itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang, Mbak. Kami tuh mencegah gimana caranya supaya jangan ada mogok kerja. Nah, perusahaan itu juga punya hak, dia juga bisa melakukan penutupan perusahaan. Kami tuh selalu melalui pembinaan tadi yang saya sebutkan tadi, selalu mencegah supaya jangan terjadi hal-hal tersebut. Caranya yaitu kami melakukan selalu pembinaan, mulai dari sosialisasi peraturan. Kami juga selalu membantu teman-teman, baik pengusaha maupun serikat, bagaimana sih ketika ada permasalahan. Karena implementasi di lapangan itu akan sangat berbeda, Mbak. Cuman memang undang-undang ketika dibuat, memang akhirnya akan ada beberapa kasus yang bersifat kasuistis itu, yang memang harus membutuhkan penyelesaian agak ekstra. Jadi, karena kita di sini ada komunitas paham hukum ya, makanya cara penyampaian saya juga seperti ini, Mbak. Karena kalau sama teman-teman serikat, mungkin Pak Faisal itu lebih mengerti lah. Kita penyampaian itu tidak bisa Mbak seperti ini. Makanya cara kita untuk memandang suatu peraturan itu kan, kalau mereka itu kalau udah ngomongin kasus, udah saya kasusnya gini 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 gini, kok nggak bisa selesai? Nah, memang ada beberapa kasus secara undang-undang, memang dia akan ada mendapat agak tantangan lah pelaksanaannya. Karena mulai dari undang-undang, turun ke PP atau bahkan turun ke permen, beberapa kasus itu memang ada tantangannya. Tapi sejauh ini, terutama saya yakin mediator kami di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, bukan cuma di kementerian, saat ini setahu saya sangat mengayomi para pekerja dan pengusaha. Mediator selama ini kami belum pernah tidak ada respon sama sekali. Selalu pekerja atau pengusaha yang datang ke kami selalu kami layani dengan baik. Gitu aja, Mbak. Baik, gimana nih kalau dari Pak Faisal sendiri menanggapi pembicaraan kita sebelumnya, Pak? Memang sih benar tadi Pak Febri bilang ya begitu. Dan memang dinamika hubungan industrial itu suatu hal yang sangat pelik gitu. Apalagi kalau pengalaman kami, saya fokusnya di DIY ya, di provinsi DIY sendiri. Itu penanganan kasus memang sangat rumit. Apalagi tadi kalau Pak Febri kan di bagian eh, perselisihan ya. Kalau di bagian pengawasan tadi itu jauh lebih ada faktor yang membuat jauh lebih rumit, yaitu di mana adalah kekurangannya pengawas gitu.
contohnya terakhir saya tahu ya, itu di DIY, itu satu provinsi pengawasnya hanya sekitar 25 atau bahkan kurang. Untuk satu provinsi gitu. Bagaimana 25 orang bisa ngawasi satu perusahaan di satu provinsi. Itu kan dari angka saja udah nggak proporsional gitu. Nah, jadi sekarang sifatnya pengawas itu hal yang menangani norma ketenagakerjaan ya, termasuk soal upah, itu mereka sekarang sifatnya lebih cenderung ke pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran di telepon mereka datang. Kalau nggak ada yang telepon ya sudah, yang telepon banyak soalnya gitu. Jadi ada antrian di situ. Dan memang tidak semua kasus itu eh, bobotnya ya beda-beda lah. Ada yang menyangkut misal 100 orang, ada yang menyangkut 50 orang gitu kan. Tentu perlakuannya tidak bisa kita 100% sama gitu. Nah, akhirnya jadi penanganan inilah yang jadi PR juga itu kalau bagi pekerja ya tentu saya selalu menyayangkan buat teman-teman pekerja anggota Serikat Semesta, serikat kami juga bilang bahwa kalau dalam bergerak kita nggak bisa sendiri dan yang paling penting adalah tidak bisa terlalu kaku dalam artian kita nggak bisa aturannya A maka harusnya gini nggak pokoknya kalau ini pakai ini nggak bisa selalu seperti itu tadi Pak Febri juga sempat singgung ada beberapa penyelesaian yang harus lebih luas lah itu kalau kami di sini bilangnya. Nah, itu memang tapi juga kemudian tantangannya adalah bagaimana kemudian hal itu tadi tidak merugikan pekerja. Di satu sisi kami juga seringkali dalam setiap kasusnya kami juga sebenarnya kami juga nggak pingin juga kan kalau tiap kasus kita tutupin perusahaannya gitu nggak bagus juga gitu. Akhirnya kita kemudian harus harus bergerak secara taktis gitu. Itulah bagaimana LBH dan serikat di sini bisa berperan di situ. I see. Nah, lanjut Hmm, nih Pak Febri dan juga Pak Faisal. hmm, Ini masih nyambung juga hmm, sama bentuk pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga sih Pak. Jadi hmm, di dalam praktik hubungan kerja saat ini tuh sebenarnya masih ada nih Pak perusahaan yang nyampein gitu ya ke hmm, pekerja-pekerjanya bahwa si BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, hmm. seharusnya kan itu masuk sebagai employee benefit gitu ya dan nilai tambah bagi perusahaan. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang malah bilang itu tuh bukan tunjangan tetap gitu Pak. Menanggapi hal itu bagaimana Pak? Silakan mau siapa yang duluan jawab? Saya. Jadi uh, jadi gini Mbak, harus dipahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah suatu hal yang bersifat wajib. Cuman pengaturan ketentuannya untuk bersifat wajib itu dia ada tahapannya. Jadi untuk beberapa perusahaan yang skalanya eh, kecil dan mikro itu tidak diwajibkan untuk semua program. Tapi yang paling wajib program itu berlaku untuk semua baik walaupun perusahaan kecil mikro adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, itu juga nanti sudah diatur berapa beban yang harus dibayarkan oleh pemberi kerjanya dan berapa yang ditanggung oleh pekerjanya. Nah, jadi eh, tidak membayar jaminan sosial ketenagakerjaan itu ranahnya udah masuk ke pelanggaran norma ketenagakerjaan. Jadi itu bukan hal yang bisa ditawar gitu. Jadi kalau cuman memang ada beberapa hal yang suka mungkin apa ya, saat ini kan kita banyak teman-teman kita yang bergerak di sektor transportasi online atau para pekerja-pekerja lepasan ini. Nah, mereka itu juga dapat mendaftar, walaupun setahu saya sekarang kalau untuk khusus untuk transportasi online ya sudah diwajibkan ya begitu ada peraturan baru keluar bahwa nanti jadi mereka itu nanti statusnya itu kalau yang bukan pekerja penerima upah itu disebutnya peserta bukan penerima upah. Nah, itu pembayarannya mandiri. Cuma nanti dia sudah ada ceiling-ceilingnya, ada kelas-kelasnya dari tergantung pemasukan mereka. Jadi sekarang tuh misalnya mau izin di Jogja misalnya tempat Faisal kan masih ada beca andong ya. Itu para supir andongnya sama penarik becanya itu bisa daftar ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah. Nah, itu mereka namanya peserta mandiri. Jadi
BPJS Ketenagakerjaan ini bukan hanya bagi para pekerja yang penerima upah, gitu aja Mbak. Terima kasih. Baik, berarti nih Pak, kalau pekerja kantor gitu ya misalnya Pak, eh, dia mendapatkan si perusahaan ini nyebutnya bonus ya, bukan tunjangan tetap. Si perusahaan ini bilang itu adalah bonus bagi si pekerja kantor mendapatkan uang BPJS Ketenagakerjaan sebulan itu sebesar 200.000 gitu Pak, let's say. Nah, tapi 200.000 ini dibayarkannya secara tunai gitu Pak. Jadi si pekerja kantor ini tidak didaftarkan oleh si perusahaan. Apakah itu masih dalam koridor hukum atau justru itu berupa Saya jawab pelanggaran Pak? sekarang aja ya Mbak, itu pelanggaran Iya. norma Mbak. Mbak bisa lapor langsung ke dinas provinsi karena pengawas itu ada di dinas provinsi. Jadi itu adalah eh, kalau dia bilangnya bonus ya, itu apa pelanggaran norma karena BPJS ya BPJS, bukan bonus. Bonus itu diaturnya di PP 35 tahun 2021, sementara sistem jaminan sosial kita ada di Undang-Undang 40. Nah, sementara ini bisa dapat dilaporkan aja langsung ke pengawas ketenagakerjaan. Itu aja, Mbak. Kalau dari Pak Faisal sendiri nih Pak, menanggapi topik yang tadi ya masih berupa BPJS yang bukannya sebagai tunjangan tetap, tapi malah dibilangnya bonus. Udah gitu bagi pekerja kantor juga dibayarkannya secara tunai. Jadi pekerja kantor ini tidak didaftarkan gitu oleh si perusahaannya ini untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dari Pak Faisal sendiri pernah gak sih Pak mendapati klien yang ternyata tidak pernah mengetahui gitu terkait hal itu? Oh, ternyata ini tuh berupa pelanggaran ya. Saya baru tahu gitu Pak. Pernah gak sih Mhm. Pak? Yes, sebenarnya tantangannya banyak ya dan eh, tantangannya ini cukup tempat tindih gitu. Ada orang yang tahu tapi tidak berani, ada orang yang tidak tahu sama sekali dan itu cukup banyak sebenarnya. Eh, PR untuk sosialisasi sistem jaminan sosial kita tuh masih banyak sekali. Termasuk juga banyak juga pengusaha atau perusahaan yang keliru melihatnya, misal ada yang melihat BPJS ini sebagai asuransi, ada yang melihat BPJS ini sebagai sebuah hal yang sebenarnya tidak wajib, padahal itu wajib dan ini sebenarnya adalah jaminan sosial ini prinsip sederhana gotong royong kita tuh di sini gitu. Salah satu fungsi kita sebagai negara adalah BPJS nih. Kalau kami sih dari semesta juga sangat support dengan adanya BPJS karena sebenarnya kalau bagi pengusaha juga kalau mereka mau hitung-hitungan itu sebenarnya lebih untung bayar BPJS dibanding kalau resikonya kejadian. Saya pernah nangani misal satu perusahaan di Gunung Kidul, itu perusahaan pabrik besar, waktu itu masih awal baru, dia nggak mereka nggak mau bayar BPJS apapun itu, mau JKK, JKM, mau BPJS kesehatan, mereka nggak mau bayar. Apesnya satu hari kemudian buruhnya pekerja di situ waktu berangkat kecelakaan meninggal waktu berangkat ke pabrik. Kan repot jadinya, waktu diurus ternyata nggak ada BPJS-nya. Nah akhirnya gimana, kita tutuplah perusahaan, biayanya jadi banyak sekali, jadi bertingkat. Yang harusnya JKK itu ringan loh, JKK itu murah, JKK itu relatif murah, bisa dihitung sendiri. Tapi kalau itu udah dibayar dan kemudian mereka milih ngambil resiko untuk, ya mereka mungkin pikir kayak, "Ah, udahlah toh pengawas dikit kan nggak ketahuan, BPJS nggak banyak, sosialisasi juga nggak banyak." Iya, kalau hidupnya selalu aman, maksudnya kita nggak tahu ya orang pas kapan ya kan. Dan sebenarnya logika perusahaan ini, perusahaan kan butuh pekerja untuk hidup, untuk sehat, sehingga dia bisa masuk kerja. Nah, kalau biar orangnya ini sehat kan harusnya ada jaring pengamannya gitu loh. Nah, sehingga saya sih lebih mengajak ya untuk pekerja untuk tahu bahwa BPJS itu sebenarnya hak sebagai pekerja, dan untuk perusahaan juga seharusnya lebih paham bagaimana sebenarnya sistem BPJS itu sangat menguntungkan bagi perusahaan kalau memang mereka paham dan menggunakannya itu secara tepat begitu. I see. Karena banyak banget ya permasalahan konflik batin yang dialami oleh pekerja. Satu sisi ketika dia mengetahui itu adalah sebuah pelanggaran, Pak, dia mau ngomong gitu ya langsung secara baik-baik nih ke perusahaannya melalui HR misalnya. Takut, dia merasa takut, dia khawatir bahwa nantinya dia akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Tapi satu sisi dia juga mengetahui bahwa oh ini nggak fair nih, hak-hak gue nih nggak terpenuhi nih, dilanggar nih sama perusahaan gitu. Jadi faktor-faktor yang membuat perusahaan itu
mengabaikan regulasi gitu ya Pak Faisal dan Pak Febri. Apa sih sebenarnya gitu? Karena regulasi udah tercantum nih hak-hak pekerja dan juga hak-hak perusahaan pastinya gitu ya. Pekerja berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hal tersebut, tapi seringkali para pekerja ini merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Contohnya masalah upah, pesangon, cuti, dan masih banyak hal lainnya. Iya, kalau dari sisi pekerja ya, memang agak serem ya kalau kita punya kasus, dan apalagi kalau bagi kebanyakan pekerja kan nggak semuanya berani, dan saya paham itu karena saya pun dulu ketika awal kerja juga takut ya kalau suruh lapor. Tapi kemudian yang harus dipahami lagi adalah ini bukan hal yang sifatnya individual gitu loh. Apalagi ini satu perusahaan atau bahkan banyak perusahaan lain. Nah inilah di mana sebenarnya fungsi serikat itu bisa masuk. Gimana kalau satu orang yang lapor, satu orang bisa mudah dipecat, mudah diberhentikan. Tapi kalau yang lapor tuh bareng-bareng atau misal geraknya juga strategis gitu, itu kan perusahaan juga pasti mau mikir kalau mau mecat semua kan gitu. Dan sebenarnya melaporkan itu bukan, tidak tidak perlu dilihat sebagai seolah-olah kayak mau ngelaporin maling gitu atau enggak. Nah, ini kan laporan administratif aja, bisa ke BPJS, bisa ke Disnak provinsi gitu. Itu yang kadang eh, belum belum kelihatan ya. Dan sebenarnya ada orang yang mikir juga, wah lapor juga apa sih gunanya, emang bisa menang loh. Ya kalau lapor ada peluang menang, kalau nggak lapor peluang menangnya justru jauh lebih kecil gitu. Kalau yang ditangani semesta ya, ditangani serikat kami ya, dari 6 tahun terakhir ini kami nangani 60-an, ada 60-an kasus ya, persidangan dan pengawasan itu ke perusahaan, kami selalu menang gitu, dan nyatanya bisa gitu ya. Tapi juga kalau saya juga pernah ngalami juga ada perusahaan yang memang sengaja memilih mengabaikan karena menyepelekan, kayak ya udahlah tadi nggak apa kan, mungkin mereka mikir nggak akan ketangkep gitu, atau nggak akan nggak akan dipermasalahkan lah oleh pemerintah. Meskipun ada juga yang ketika dipermasalahkan, entah itu soal pajaknya, soal BCS-nya, terus ada denda, terus mereka mikir wah kok ini kok kejam gitu. Padahal mereka yang ngemplang gitu. Dan ada juga yang kemudian tidak memahami ini secara utuh gitu. Saya pernah menangani BPJS waktu itu, sampai di pengadilan waktu itu dari pihak perusahaan bilangnya bahwa pemahaman mereka adalah BPJS itu haram gitu, sehingga mereka nggak membayar. BPJS TK loh ini gitu. Nah, waktu itu hakimnya marah gitu. Nah, saya kan hakimnya marah, ya sudah itu urusannya beliau dengan hakim gitu. Sudah hakimnya jelaskan, tapi kayak gitu tuh tidak sejarang itu gitu. Berarti memang ada pengusaha yang memang tidak belum bisa memahami itu secara utuh gitu, bahwa ini tuh sistem jaminan keamanan nasional gitu. Sistem nasional lah, social welfare lah kita bahasa pemerintahannya gitu kan. Dan itu sih yang harusnya bisa dipahami oleh semua, baik itu pengusaha ataupun pekerja gitu. Wow, gimana nih Pak Febri? Tadi Jadi Pak Faisal bilang pernah menangani kasus di mana si perusahaan ini bilang apa Pak? BPJS itu haram. Waduh, gawat banget itu. Gimana mungkin nih Pak dia Febri? beranggapan karena gini Mbak, BPJS itu kan selain dia mengurus jaminan sosial bagi para pekerja, kan ada dana yang dikumpulkan. Kemudian dana itu kan juga akan dikembangkan demi kepentingan pekerja. Nah, kalau khusus untuk Provinsi Aceh, sesuai dengan status kekhususannya, memang dananya itu dia diatur sesuai syariah, itu aja. Sebetulnya kalau memang banyak pekerja yang mau minta seperti itu di pengembangannya sesuai syariah, ya sebetulnya kalau nanti banyak masukannya bisa aja. Cuman kalau kami sih intinya BPJS itu untuk semua. Kita bisa lihat ketika kemarin COVID, mungkin Pak Faisal tahu ketika ada bantuan subsidi upah, begitu yang saat itu kan banyak sekali apa orang kan marah-marah, kok udah kerja dikasih bantuan pemerintah udah gitu besarnya sebesar UMP atau 3,5 jika UMP-nya di atas 3,5 juta. Itu kan banyak kan Pak Faisal ya. Padahal itu sebetulnya karena ya ketika COVID kan kita tahu sendiri, dan pemerintah juga banyak memberi kelonggaran lah pada pengusaha. Emang karena saat itu waktu itu udah nggak ada pilihan lagi Mbak. Nah itu adalah salah satu ya bantuan supaya pekerja itu dapat terjaga kualitas hidupnya dan membantu juga untuk ini daya beli masyarakat. Jadi BPJS itu sangat penting sifatnya. Dan kalau tadi yang dibilang sama Pak Faisal, dia karena nggak bayar BPJS pekerjanya, dan kemudian ketika pekerjanya berangkat kerja ya Pak,
pulang kerja, Ya kecelakaan. berangkat itu. Ya. Nah, ya itu kan nanti ditetapkan, jadi kan berangkat sama pulang kerja itu kan ditetapkan kakak itu ntar sama pengawas ketenagakerjaan. Nah, kemudian begitu ditetapkan kakak, begitu diperiksa, totalnya pekerjanya nggak punya BPJS. Mbak tahu apa yang terjadi? Maka pengawas ketenagakerjaan pasti akan mengeluarkan nota. Perusahaannya harus tanggung jawab, menanggung semua sesuai dengan standar yang telah diatur di jaminan kecelakaan kerja. Dan jaminan kecelakaan kerja itu, mohon maaf Mbak, dia benefitnya itu tinggi banget. Kenapa? Kalau ada seseorang yang dia kecelakaan kerja, maka dia itu harus dirawat sampai sembuh. Jadi kalau misalnya dia sampai cacat, ya minimal sembuh, kondisinya itu udah stabil. Dan benefitnya banyak sekali, makanya kami juga selalu mendorong bagi para bukan penerima upah selalu mendaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah. Nah, harusnya nih Mas Faisal walaupun LBH harusnya peserta bukan penerima upah nih. Gitu Mbak kalau dari saya. Banyak sekali sih memang keuntungannya. Begitu juga kalau misalnya dia cacat gitu ya, dia berhak mendapatkan kompensasi dari si perusahaan tersebut gitu ya. Baik Pak, nah lanjut nih. Sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya nih, mungkin penutup nih Pak, terkait BPJS dan masalah pengupahan ini gitu Pak. Gimana sih caranya supaya para pekerja-pekerja ini aware gitu sama hak-haknya? Begitu juga para perusahaan ini juga memperdulikan para karyawannya gitu, bukan hanya ngomongin omset aja, tapi juga memperhatikan kelayakan hidup dari si karyawan-karyawannya. Bagaimana peran pemerintah dalam hal menginput gitu ya data-data keluhan-keluhan yang masuk dari pekerja, melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi-sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Mungkin boleh dimulai dulu dari Pak Febri. Baik Mbak, jadi kalau dari sisi pemerintah ya, kami itu selalu melibatkan stakeholder kami. Nah, dalam setiap penyusunan peraturan, kami juga selalu melakukan konsultasi publik. Kami melibatkan misalnya kalau Mbak bilang pengupahan, kami melibatkan Dewan Pengupahan Nasional. Kami juga melibatkan LKS, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Nah, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional ini isinya apa sih Mbak? Isinya tuh pemerintah, pekerja, pengusaha. Kalau pekerja ini diwakili oleh para anggota federasi atau konfederasi di seluruh Indonesia. Kalau yang pengusaha bisa dari Asosiasi Pengusaha Apindo atau Kadin. Nah, kalau dari pemerintah apakah Naker doang? Enggak juga. Ada dari perindustrian, ada dari kementerian lain atau lembaga negara yang terkait. Nah, cuman memang kalau seperti yang Pak Faisal ini kan orang lapangan. Kadang belum tentu juga pekerja kita kan bisa memahami peraturan-peraturan sebetulnya yang sudah dibuat untuk melindungi mereka. Nah, di situ makanya pemerintah itu juga selalu melibatkan serikat pekerja. Kami dalam sosialisasi kami, baik pusat maupun pemerintah daerah, kami itu selalu melibatkan para serikat pekerja. Begitu juga para pengusaha yang bergabung di organisasi-organisasi pengusaha, baik organisasi sektor atau organisasi lainnya. Nah, Pak Faisal pasti udah pernah kan Pak diundang ke acara sosialisasi. Iya, cukup sering di DIY. Nah, begitu. Itu kalau nggak salah Pak Kabitnya Pak Bowo ya, Kabit HI ya. Pak Bowo sekarang udah dari Kadisnaker, Pak. Oh iya, saya lupa. Tahun lalu ya. Iya. Iya benar. Nah, jadi itu intinya, Mbak, seperti itu Mbak. Jadi saya nanya Pak Faisal itu kenapa? Ya itu, karena selalu, kalau khususnya untuk bidang HI, teman-teman serikat itu pasti selalu dekat dengan para pemerintah daerah, sesama serikat pekerja, itu juga selalu pasti setiap konfederasi itu pasti saling mengenal. Karena kadang di satu perusahaan itu ada terdiri dari beberapa serikat. Jadi makanya di ketenaga kerjaan ini yang saya bilang kadang lebih ada beberapa faktor eksternal yang akhirnya mendorong makanya sampai terjadi satu perselisihan.
ada seperti yang saat ini dialami. Jadi kalau tadi Pak Faisal kan ngomong, ini banyak perusahaan garmen tutup karena ada kebijakan, mulai dari kebijakan tarif Trump, apalagi sekarang Selat Hormuz. Nah, ini Mbak, jadi makanya kami yang bergerak di ketenagakerjaan khususnya di bidang hubungan industri, kami memang selalu dinamis. Jadi kami tetap dasar kami bertindak adalah peraturan. Tapi kami selalu mengedepankan, jadi kalau teman-teman Pak Faisal itu tujuan utamanya adalah kesepakatan atau mufakat. Nah, mufakat itu nanti dituangkan di perjanjian bersama. Nah, kalau kami sih lebih senang mufakat dulu sampai jangan sampai ada perselisihan. Jadi intinya itu Mbak, kami selalu melakukan pembinaan kepada stakeholder, tapi memang ketika ada faktor-faktor eksternal, kami selalu siap menerima uh, apa permintaan, mau sebutnya kalau konsultasi apa, baik di Kementerian Ketenagakerjaan, dinas provinsi atau dinas kabupaten kota. Terima kasih Mbak. Boleh Pak Faisal? Ya, kalau dari saya sih ya, untuk pekerja ya, karena kan ini kerja itu kan umumnya kalau full time kan ya 8 jam sehari ya, 40 jam seminggu lah. Kalau orang itu melakukan aktivitas yang sebegitu sering, kan akan lebih baik lagi kalau dia tahu sebenarnya apa sih sebenarnya kewajiban dia, tahu juga apa sih haknya, dan juga tahu detailnya seperti apa. Semakin dia semakin bagus. Ya mungkin tidak perlu terlalu mendalam lah, karena toh ini juga nggak buat semua orang gitu kan. Tapi seminimalnya paham dulu prinsipnya seperti apa. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana misal pengusaha juga punya asosiasi, pengusaha punya Kadin, Apindo, HIPMI dan sebagainya. Nah, pekerja kalau sendiri kan lebih lemah. Tadi juga disebut soal relasi kuasa, daya tawar. Nah, makanya pekerja selain juga tahu juga baiknya berserikat. Kalau nggak ada yang cocok dengan serikat yang ada sekarang, nggak apa-apa, bikin aja. Nggak perlu dipandang kayak serikat pekerja itu kayak, wah harus ada uh, ini harus ada kongresnya, ada musyawarahnya. Ya setengah benar, tapi sebenarnya nggak sekaku itu gitu. Serikat pekerja kumpulan orang kerja gitu aja. Dan nanti kalau ada apa-apa di tempat kerja, yang nolong kamu pertama itu teman-teman kerjamu gitu. Jangan terus kayak wah kayak kerja kita sama-sama sales benar kita saingan terus kita sikut-sikutan gitu. Terus kita jangan jangan begitu gitu kan. Karena kalau ada apa ya nanti yang nolong itu mereka gitu. Kalau kamu misal amit-amit PHK atau misal ada perselisihan sampai di pengadilan kan butuh saksi juga. Siapa yang mau jadi saksi kalau semua orang dimusuhin ya? Kalau kerja terus pulang gajian ketika cari saksi bingung gitu. Nah, maksudnya adalah dijaga relasinya dengan teman kerja gitu. Kalau buat pengusaha ya juga ya kalau soal normatif ya BPJS dan gaji ya perusahaan kan butuh pekerja untuk agar usahanya bisa jalan. Perusahaan kalau nggak ada pekerjanya ya jadinya cuma kapal tanpa awak kan nggak kemana-mana gitu ngembang-ngambing di lautan aja gitu. Nah untuk orang-orang ini bisa mengoperasionalkan perusahaannya mereka kan harus hidup gitu ya. Mereka harus selesai makan ya itu makanya lah gajinya dipenuhi. Kalau mereka hak normatifnya nggak dipenuhi ya gaji jaminan sosial nggak dipenuhi ya ya jangan heran kalau kemudian mereka misal cari double job atau mungkin mereka ketika masuk kerja matanya merah istilahnya kurang baik kita perlu lihat juga kesejahteraannya pekerjaannya seperti apa gitu jadi seminimalnya seperti itu jadi perusahaan juga harus melihat bahwa bagaimana kalau tanpa pekerja usaha mereka tidak akan sekencang ini jalannya jadi seminimalnya ya hak normatifnya dipenuhi itu sih kalau dari saya pesannya. Baik, terima kasih Pak Febri, Pak Faisal. Pak, ada pertanyaan nih baru masuk dari teman kita. Beliau nanya gitu ya Pak, ini terkait outsourcing gitu. Bagaimana beliau bertanya bagaimana peran dinas ketenagakerjaan dalam menindak perusahaan-perusahaan yang menggunakan perusahaan pihak ketiga atau alidaya outsourcing gitu ya. Namun setiap 2 tahun selalu berganti perusahaan outsourcing untuk menghindari karyawan menjadi karyawan tetap. Mengingat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan di atas 5 tahun itu otomatis akan menjadi karyawan tetap. Nah, menanggapi permasalahan teman kita nih Pak Faisal, Pak Febri, bagaimana nih solusi untuk teman kita baik dari sisi ini ya regulasi maupun dari sisi hak-hak pekerja yang bisa dituntut gitu kepada si perusahaan. Saya izin duluan ya Pak Faisal. Jadi gini Mbak, outsourcing itu atau alih daya
Jadi kemarin itu kan kami baru mengeluarkan Permen 7 2026. Udah kami atur itu sektornya apa aja yang boleh dialidayakan. Nah, jadi emang saya tahu banyak keinginan untuk menghamburkan alidaya secara total. Pak Presiden juga pada kesempatan May Day juga sudah mengumumkan ingin menghapuskan outsourcing. Nah, cuman outsourcing itu alih daya yang kita lebih kenal alih daya itu kan realitasnya sampai saat ini masih ada. Jadi maka itu perlu kami atur karena gini Mbak, kalau itu kita hapuskan langsung, tuh Mas Faisal juga pasti yakin dia akan nggak setuju dia. Kenapa? Karena kalau dihapuskan langsung, perusahaan itu pasti akan butuh waktu kan. Kita kan makanya Permen 7 itu adalah menuju sesuai arahan Bapak Presiden pada May Day. Jadi alih daya itu Mbak sudah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Terakhir itu di 168, putusan 168 itu MK memerintahkan agar menteri yang mengatur outsourcing. Kenapa sih kok 2 tahun tetap jadi PKWT terus nggak diangkat jadi pekerja tetap? Jadi ini nanti tolong dibantu ya Bapak Isa. Ada kekeliruan dari banyak pihak bahwa outsourcing itu disamakan dengan PKWT atau kontrak. Jadi kalau alih daya itu Mbak, alih daya itu contoh Mbak Jelita bekerja. Karena alih daya itu juga berlaku di kantor-kantor pemerintahan juga. Jadi alih daya itu kita ambil Mbak Jelita bekerja, mohon maaf ya, bekerja sebagai cleaning service di perusahaannya Pak Faisal. Nah, Pak Faisal menunjuk saya sebagai perusahaan alih daya. Ya, nanti hubungan kerjanya Mbak Jelita itu sama saya, bukan sama Pak Faisal. Walaupun Pak Faisal nanti perusahaan tempatnya Pak Faisal itu Mbak Jelita bekerja, tapi hubungan kerjanya itu sama saya. Nah, kontrak saya kan cuma 2 tahun sama Pak Faisal. Ternyata habis. Ya kan? Nah, kita udah diatur, ada namanya TUPE, Transfer of Undertaking Protection of Employment. Jadi nanti ketika Pak Faisal bikin kontrak baru, misalnya kita ambil ini Mbak Hafifah. Mbak Hafifah masuk gantiin saya. Maka Mbak Hafifah itu punya kewajiban harus menawarkan ke Mbak Jelita. Mau nggak kerja lagi di tempat Pak Faisal sama saya. Jadi nanti kontraknya Mbak Jelita itu pindah ke Mbak Hafifah. Itulah yang namanya alih daya Mbak. Makanya kita atur di Permen 7 itu hanya beberapa sektor yang boleh dialidayakan. Bukan alih daya terus-terusan. Karena alih daya itu udah ada aturannya Mbak. Jadi kalau alih daya itu diaturnya itu di PP 35. Dia ada syarat-syaratnya. Maaf. PKWT itu kontrak itu diatur di PP 35. Jadi itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak boleh sembarangan perusahaan itu dia kontrak terus-terusan, kontrak mau 2 tahun di bawah 5 tahun itu ada syarat-syaratnya. Itu dia itu harus ada pekerjaannya itu yang berdasarkan jangka waktu atau berdasarkan selesai selesai sekali selesai atau sementara sifatnya. Jangka waktu itu bisa yang musiman, penyelesaian. Jadi itu ada syarat-syarat tertentu untuk PKWT. Gitu Mbak. Jadi makanya mohon juga kepada teman-teman, ini kan komunitas paham hukumnya. Kita tuh harus membedakan konsep alih daya dan konsep PKWT. Jadi yang kalau dibilang, oh ini kok kami jadi kontrak terus-terusan. Ya memang itulah alih daya. Makanya adalah penting ketika seseorang sebelum menandatangani perjanjian kerjanya mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi itu Mbak. Nah, realitanya sampai saat ini alih daya itu masih diatur. Tapi kita menuju sesuai arahan Bapak Presiden bahwa nanti supaya tidak ada lagi alih daya di Indonesia. Itu. Terima kasih Mbak.
menanggapi hmm, tuntutan untuk alih daya tidak ada lagi di Indonesia nih Pak Faisal. Pernah gak sih Pak Faisal menemui seorang pekerja gitu ya yang justru merasa apa ya mendapatkan benefit dari adanya outsourcing ini? Kalau benefit ya mungkin begini ya, kalau kalau saya dipaksa nyebut benefit ya, mungkin kalau saya melihatnya lebih ke ini, rekrutannya sih relatif lebih cepat gitu. Karena standarnya di Alidaya dan direct hiring atau perekrutan langsung itu biasanya kalau di Alidaya itu lebih cepat, dan termasuk juga nanti biayanya pemecatannya lebih cepat ya. Semua ada opsi dipindah juga. Jadi misal bulan ini di klien A, terus misal klien A nggak tadi seperti tadi tutup, bisa di klien B, bisa di klien C gitu. Itu satu dari beberapa yang teman-teman di Alidaya pernah pernah sampaikan ke saya. Saya sendiri juga pernah kerja di Alidaya sekitar 3-4 tahun gitu. Tapi kalau memang tadi juga Pak Febri juga jawabannya sangat lengkap gitu. Kalau memang Pak Presiden juga waktu Medio juga bilang waktu itu kan arahnya kan tidak ada outsourcing gitu. Meskipun dia kalau kalau hari ini dihilangkan juga bingung juga kami semua Pak. Tapi juga uh, kami juga apresiatif ya, karena 2-3 tahun terakhir setidaknya lah aturan outsourcing, aturan PKWT juga dua hal yang berbeda itu sekarang cenderung lebih ketat gitu, lebih ketat. Outsourcing juga kemarin juga dibatasin waktu mau mede, saya masih ingat itu malam-malam, paginya mau mede, sorenya sore malamnya keluar beritanya itu. Jadi waktu itu lagi di Sekretariat Serikat Buruh kan, jadi agak rapi gitu. Cuma juga dipahami, uh, melihat alih daya ini, kalau kita melihatnya alih daya itu menggeser resiko. Awalnya perusahaan kontrak ke pekerja dan ada regulasi undang-undang kerjaan yang sifatnya melindungi pekerja, hubungan kerja yang mana pekerja lebih lemah diakui di situ, itu diubah jadi hubungan jual beli antara PTA dan PTB gitu, yang seolah-olah dianggap setara padahal PTB-nya outsourcing atau alih daya. Nah, masalah masalah keterangan itu gimana? Nah, itu nanti perusahaan alih daya dengan pekerjanya, yang mana itu kemudian awalnya regulasi kerajaan dilindungi cukup rumit, jadi regulasi jual beli. Misal misal tadi saya penyedia alih daya oleh pengguna jasanya, bisa aja dipotong sewaktu-waktu gitu. Terus nanti kemudian pekerjanya bingung. Saya pernah nangani di mana perusahaan alih daya diputus kontrak oleh pengguna jasanya. Akhirnya mereka kan ya lepas saja, mereka bilang ke pekerja kayak ya udah kita nggak ada kerjaan nih gitu. Kalian mau ngapain terserah, mau bangkrut ini perusahaan terserah gitu, mereka bilang basically seperti itu. Ya akhirnya repot juga, kadang-kadang jadi lempar-lemparan ya, perusahaan SDI bilang ya itu klien saya putus kontrak kok gitu, terus saya ngapain gitu. Nah pekerja kan ya nasibnya kan yang menanggung akhirnya resikonya ya pekerja juga ketika hubungan kerja tidak lanjut dan tidak ada kejelasan di situ. Jadi memang eh, dalam tatanan ideal ya, saya sepakat mungkin tidak perlu ada outsourcing, tapi kita juga bergeraknya harus lebih hati-hati di situ. Dan memang aturan yang sekarang sudah cukup rumit lah. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak, mengingat sekarang udah Hmm. udah nggak terasa gitu ya, kita udah 50 menit ngobrol bareng-bareng. Jadi ada teman kita yang tanya, kenapa sih regulasi itu sudah dibuat, tapi masih terdapat kesenjangan yang besar gitu antara perlindungan hak pekerja dan juga peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang dialami oleh pekerja gitu. Dan teman kita ini bertanya gitu, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja dalam menangani hal ini? Jadi izin Mbak, Eh, memang pelaksanaan peraturan ini memang kan ketenaga kerjaan ini kan irisannya sangat luas ya. Jadi beberapa sektor, ya kita anggap misalnya kalau sektor-sektor, ini saya ambil contoh ya paling gampang. Di beberapa sektor itu dia malah lebih seneng sifatnya itu dikontrak bukan pekerja tetap. Karena dia punya keleluasaan, karena dia menganggap dengan kompetensi yang dia miliki, dia lebih senang pakai kontrak. Bahkan ada pekerjaan outsourcing itu ya,
Pak Faisal ya. Kalau untuk di mining atau di rig itu yang offshore itu dia pakai outsourcing, itu bayarannya jauh lebih gede malah dari pekerja tetapnya. Nah, memang tantangannya undang-undang ketenaga kerjaan banyak memang perusahaan ini yang menganggap pekerjanya itu bukan asetnya. Sementara banyak juga pekerja itu yang tidak memahami bahwa produktivitas itu bisa berbanding seimbang dengan pendapatan. Jadi kalau kita punya kompetensi, punya produktivitas yang baik, maka nggak usah pakai pengaturan. Jadi saya sebut aja gini, beberapa perusahaan tidak harus yang level-level top tiernya, itu dia pengaturan sampai karyawan terendahnya itu sudah baik. Kenapa? Karena perusahaan itu dia sudah menerapkan good corporate governance, di mana pekerja itu sudah dianggap sebagai suatu aset dari perusahaan itu. Makanya ketika dalam menjalankan peraturan itu, dia tidak lagi melihat peraturan perundang-undangan. Kenapa? Dia tinggal melihat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya. Kenapa? Karena sudah diatur sedemikian tinggi di atas peraturan perundang-undangan. Nah, memang untuk beberapa sektor, untuk alih daya, dan beberapa sektor usaha, makanya di Kemnaker itu sering diatur juga tentang penahapan. Contoh di upah minimum, di jaminan sosial ketenaga kerjaan. Contoh upah minimum provinsi, kabupaten, kota, itu boleh diberikan di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten kota, khusus untuk sektor mikro dan kecil. Jadi perusahaan mikro dan kecil itu boleh ngasih di bawah upah minimum kabupaten kota, tapi diatur lagi syaratnya. Paling sedikit di atas 50% rata-rata konsumsi di provinsi tersebut, atau 25% di atas garis kemiskinan. Datanya gimana? Kadang mungkin bingung, tinggal tanya ke dinas. Kenapa? Itu bisa dilihat dari data-data yang dikeluarkan BPS. Nah, jadi kita tuh selalu memberikan penahapan juga. Tidak langsung semua peraturan itu harus berlaku untuk semua. Kecuali untuk beberapa hak-hak tertentu. Itu diatur emang harus wajib. Sama juga BPJS. Tidak harus semuanya lengkap sampai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak harus. Itu kalau perusahaannya juga cuman skalanya mikro harus bayar 5 jaminan itu, tambah lagi jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan, ya dia juga bebannya terlalu tinggi. Makanya pengaturan ketenaga kerjaan itu sangat dinamis. Cuman memang teman-teman pekerja seperti yang tadi dibilang Pak Faisal, harus meningkatkan awareness-nya. Awareness-nya itu bisa didapat dari yaitu berserikat. Bisa mendirikan serikat di tingkat perusahaan atau bergabung dengan serikat. Nah, nanti juga ketika sudah berserikat, ya silakan mulai mendalami apa aja hak-haknya sebagai anggota serikat. Ya mohon maaf, Pak Faisal pasti lebih mengerti lah kalau berserikat, berorganisasi itu juga ada ups and downs-nya. Nah, teman-teman juga harus mengetahui begitu udah menjadi anggota serikat apa aja hak-haknya. Jadi itu aja Mbak, kami selalu melibatkan tripartit ini unsurnya. Nah, kami selalu menghindari supaya jangan sampai terjadi perselisihan hak, apalagi ketika masuk sampai di pengadilan hubungan industrial. Nah, sekarang juga kami sampaikan di sini pengadilan hubungan industrial pun nanti hakimnya itu 3. Hakim karir, hakim dari wakil organisasi pekerja, hakim dari organisasi pengusaha. Jadi teman-teman pekerja menurut saya di Indonesia secara pengaturan memang sudah, menurut saya sudah lumayan, sudah banyak konvensi ILO yang kita adopsi. Memang pelaksanaannya saya akui belum smooth. Kadang ada perbedaan pemahaman dari teman pekerja, ada teman pengusaha juga ada, kadang juga ada pelaksanaan peraturan juga di tiap daerah, kadang tergantung oleh kepala daerahnya masing-masing. Kadang itu juga ada faktor-faktor beberapa yang mempengaruhi, tapi secara pengaturan peraturan perundang-undangan kami
menurut kami sudah sangat baik, walaupun implementasinya ini yang sering agak bermasalah. Itu aja, sekian, Mbak. Ya, silakan Bapak Faisal. Ya, kalau dari saya sebenarnya mirip-mirip sih memang kalau kita baca secara sama ya meskipun 10 tahun 2020 2021 melalui UU Cipta Kerja kami menyebutnya kan kita mengalami regresi ya soal soal hak pekerja, tapi toh beberapa tahun terakhir kita juga melihat beberapa progres yang notable progress lah, kita cukup cukup untuk diapresiasi meskipun belum sampai di titik ideal, tapi sebenarnya saya sendiri melihat hukum ketenagakerjaan Indonesia ini cukup akomodatif bagi pekerja, ada unsur perlindungan yang cukup kuat di situ ya. Namun tentu saja bisa ada gap yang harus harus kita akui juga dari aturan dan juga dari pelaksanaan, dan ini multifaktor ya, kita nggak bisa hanya menyalahkan satu pihak atau satu orang karena memang ini banyak yang mempengaruhi di sini gitu. Pekerja misal tahu bahwa ada hal yang keliru, ada yang salah, tapi tidak selalu bisa melapor. Ketika melapor pun tidak selalu bisa menang dengan mudah gitu. Nah, itu juga kenapa pentingnya pekerja punya kekuatan untuk kolektif gitu. Tidak bisa dikit-dikit lapor, dikit-dikit ini, tapi sendirian. Ujungnya kalau kalau kami bilang ini kayak Sisyphus bawa batu ke atas gunung, batunya naik ke atas terus turun lagi, ngulangi lagi dari bawah gitu. Udah progres menang, ngulangi lagi. Jadi geraknya memang harus kolektif, dan memang ada LKS Tripartit contoh tadi disebut. LKS Tripartit kan mengakui unsur pekerja dari serikat, kan nggak individual, kan nggak terus Kemenaker tuh ngundang GM-nya ini atau ini, kan nggak ngundang HRD-nya ini, yang diundang perwakilan serikat gitu, bahwa memang pekerja itu punya kekuatan ketika mereka berkolektif gitu. Cuma memang ya soal bagaimana serikat pekerja itu silakan bisa dilihat ya bagi teman-teman pekerja. Saya juga penting juga bagi teman-teman pekerja untuk mendalami serikat secara bijak, kita juga melihat bagaimana memilih atau mungkin mendirikan serikat yang cocok bagi teman-teman sendiri. Kalau sudah mendirikan, saya sangat merekomendasikan namanya PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. Tadi sempat disinggung. PKB ini secara kekuatan hukum sudah sangat kuat dan itu bisa disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Kami pernah bikin PKB di Gunung Kidul, perusahaan kami, serikatnya kami Serikat Semesta, itu ada PKB di mana itu diatur kalau tiap tiap bulan puasa perusahaan tuh bagi sembako ke warga dan ke pekerja, itu wajib loh, dan pekerjaan 2.000 orang. Itu sebelum ada PKB mereka tuh gaji UMK Gunung Kidul. UMK Gunung Kidul dulu terendah nasional. Sekarang mereka tiap bulan puasa dapat bingkisan, THR dibayar sesuai. Bahkan mereka ada di PKB diatur baju seragam itu setahun harus 2 kali dapat baru gitu. Kan undang-undang sulit ya, kalau undang-undang atur atau Permenaker itu kan saya rasa itu nggak praktis itu. Makanya kita harus mendorong namanya PKB. Nah, PKB kan bisa dilimpahkan ke perusahaan masing-masing, cuma ya mendorongnya dengan serikat. Cuma kita juga penting juga pekerja untuk melihat dan kemudian mendalami bagaimana sih peran serikat. Apakah serikat itu suatu hal yang harus serius kah? Apakah harus isinya mungkin bapak-bapak semua terus kayak gitu? Enggak juga. Kalau serikat semesta, misal serikat semesta tuh saya bisa bilang 30% anggotanya perempuan, dan kemudian mayoritasnya adalah Gen Z gitu, atau 97 ke atas gitu. Pengurusnya hampir semua Gen Z. Nah, itu warna serikat baru lah, dan ini yang sebenarnya bisa direplika atau mungkin diikuti oleh teman-teman pekerja atau calon pekerja lain gitu. Jadi banyak opsi untuk kita menuju bagaimana hubungan industrial yang, ya kalau kemarin peraturan presiden atau apa ya, itu hubungan industrial yang Pancasilais lah itu. Ada banyak jalan ke situ. Itu sih dari saya. Wow, banyak knowledge ya teman paham hukum yang kita dapat di sini. Jadi teman-teman paham hukum ada baiknya untuk kita sama-sama aware juga ya terkait hak-hak kita, baik itu dari segi pekerja buat teman-teman yang buruh atau pekerja, atau teman-teman yang pengusaha gitu ya, yang memiliki perusahaan. Dan perlu diketahui juga bahwa ternyata isu ketenaga kerja di sini faktornya itu complicated ya, bukan hanya faktor internal saja, tapi juga didampaki oleh si faktor eksternalnya gitu. Jadi ada baiknya teman-teman pekerja untuk bisa mempunyai asosiasinya sendiri gitu ya, melalui serikat pekerja, begitupun dengan perusahaan gitu, punya asosiasi perusahaannya masing-masing.
Lalu untuk teman-teman yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi, jangan takut untuk melaporkan atau berkonsultasi gitu ya, baik dengan serikat pekerjanya maupun lembaga bantuan hukum atau instansi lainnya gitu, agar teman-teman juga bisa paham nih sebenarnya ini boleh atau tidak, sebenarnya apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai seorang pekerja gitu untuk mendapatkan hak-hak teman-teman supaya kesejahteraan teman-teman juga terjamin. Dan sangat amat bersyukur karena Indonesia juga udah mulai memperhatikan ini ya isu ketenaga kerjaan di Indonesia baik dari sisi pekerja maupun sisi perusahaan, terlebih tadi yang sempat disinggung sama Pak Febri soal tripartit, kalau misalnya tripartit itu ada dari pengusaha, ada dari pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pekerja, dan juga perwakilan dari pemerintah. Harapannya adalah tripartit tersebut bisa membantu hukum ketenaga kerjaan Indonesia untuk bisa lebih maju lagi dan mesejahterakan bukan hanya satu pihak, melainkan semua pihak yang terlibat. Baik teman-teman paham hukum, tidak terasa kalau kita udah di penghujung acara. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Faisal, terima kasih banyak Pak Febri yang udah berkenan untuk hadir di podcast kita kali ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dan jangan kapok untuk datang ke Paham Hukum lagi. Terima kasih. Baik, teman paham hukum. Sampai Terima kasih, jumpa Mbak. di sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mari paham hukum bersama Paham Hukum. Ya, makasih Mbak Celita, Pak Febri, mari. Si Pak Faisal cerita. Mhm. Izin undur diri ya, Mbak. Udah bisa ya? Terima kasih, Pak Ya. Febri.